Selamat Natal, Merry Christmas, seluruh jemaat, pelayan Tuhan, keluarga Allah yang saya kasihi. Hari ini spesial sekali, di semua gereja kita, bahkan di seluruh dunia, semua orang percaya kita merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan doa saya, sungguh-sungguh Natal tahun ini, itu mendatangkan favor Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan berlimpah atas hidup kita. Oke? Jadi sekarang dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya mau membagikan satu firman Tuhan. Judulnya adalah Amplify God's Favor, atau perkuat favor Tuhan. Nah, ini firman Tuhan masih satu bagian dengan khotbah kemarin malam, tanggal 24 Desember. Kalau kemarin malam kita bicara tentang bagaimana mendapat dan mengaktifkan favor Tuhan, kasih karunia Tuhan itu. Nah, dalam firman Tuhan kali ini kita akan belajar bagaimana menjaga supaya nggak kehilangan ya. Karena mendapat itu langkah pertama, tapi jangan sampai kehilangan. Bagaimana menjaga supaya tidak kehilangan, bahkan mengamplify atau melipat gandakan, memperbesar, memperkuat favor Tuhan itu dalam hidup kita. Are you ready? Saudara siap? Ayo kita baca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan, tolong perhatikan, ini satu pembahasan yang penting sekali. Dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Oke, jadi ternyata Paulus dan Barnabas memberikan satu nasihat. Kalau sudah ada di dalam kasih karunia Tuhan, tetaplah ada di situ. Jangan sampai keluar dari kasih karunia. Jangan sampai meninggalkan kasih karunia. Tetaplah berada di dalam kasih karunia Tuhan. Artinya kita perlu jaga. Jangan sampai kita kehilangan kasih karunia. Karena mungkin untuk orang yang sudah mendapat terus kemudian kehilangan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjaga supaya tidak kehilangan favor Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Saya mau bagikan kepada saudara 3 penyebab kehilangan kasih karunia. Nomor 1, penyebabnya adalah dosa. Anda harus mengerti bahwa dosa itu bisa memotong, memangkas kasih karunia Tuhan, favor Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo kita baca di dalam 1 Samuel 2, ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Ini kisah tentang Imam Eli dan keluarganya, bagaimana Tuhan berurusan sama mereka. Tuhan ngomong begini sama Imam Eli. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Jadi ternyata sebenarnya di awal, Tuhan itu sudah memberikan kasih karunia yang besar kepada Imam Eli dan keluarganya beserta dengan keturunan anak cucunya. Bahkan Tuhan ngomong kamu akan ada di hadapanku selamanya. Jadi dari pihak Tuhan, dia mau memberikan favor
Kasih karunia itu selamanya. Saya ingin ajak saudara menyadari, seperti itulah kasih Allah kepada kita. Dia mau kasih karunia-Nya, anugerahnya, favornya dalam hidup kita selamanya. Seperti itu yang Tuhan rancangkan buat Imam Eli. Sayangnya Imam Eli ini nggak menjaga, tidak memperhatikan favor Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sudah menerima favor, tapi mereka meninggalkan favor itu. Sudah ada di dalam kasih karunia, tapi tidak tetap ada dalam kasih karunia. Keluar dari kasih karunia, kenapa? Karena memilih dosa. Jadi Tuhan sampai menegur. Ya, kenapa kamu mengizinkan dosa? Kenapa kamu memilih dosa? Kenapa kamu memandang dengan loba persembahan umatku? Kenapa kok kamu mengizinkan perzinahan ada di dalam bait Allah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga sampai di satu titik Tuhan sudah negur, Tuhan mengingatkan, Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan berulang-ulang. Sampai di satu titik Tuhan ngomong, oke, sekarang cukup. Mulai sekarang semuanya tadi kucabut. Mulai sekarang kamu tidak lagi, jauhlah hal itu daripadaku. Ya, kamu tidak akan lagi selama-lamanya mendapatkan kasih karunia itu. Karena siapa yang menghormati aku, ia akan dihormati. Siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Jadi dengan kata lain, Imam Eli ini sudah dapat favor, tapi kehilangan favor itu. Sempat mencicipi kasih karunia, tapi kemudian kehilangan kasih karunia. Kenapa? Karena dosa. Saya perlu ngomong begini sama saudara. Dosa itu memang manis. Tapi jangan lupa, favor berlipat kali ganda lebih manis. Kalau Anda pilih dosa, Anda hanya dapat yang manis, setelah itu jadinya pahit. Seperti itu sifatnya dosa, awalnya manis, berikutnya pahit. Tapi favor dari Tuhan, dari awal manis, makin lama makin manis, makin indah. Seperti itu hidup saudara dalam Tuhan. Doa saya penuh dengan anugerah, semakin penuh dengan kasih karunia. Jadi hari ini saya ajak kita buka hati lebar-lebar, kita teliti. Jangan sampai tanpa sadar kita keluar dari favor, keluar dari kasih karunia Tuhan. Jangan sampai tanpa sadar kita lebih memilih dosa, atau kita membiarkan dosa itu ada dalam hidup kita. Memang mungkin untuk kita tergoda dan jatuh dalam dosa. Tapi kalau itu yang Anda alami saat ini, segera buka hati lebar-lebar, izinkan Roh Kudus bicara dalam hidup saudara. Dan juga teliti hati kita masing-masing. Jangan sampai kita lebih memilih favor, lebih memilih dosa ketimbang favor. Ingat nasihat Paulus dan Barnabas, tetaplah tinggal dalam kasih karunia. Anda yang sudah percaya sama Yesus, Anda sudah terima kasih karunia. Saudara sudah terima anugerah itu dalam hidup saudara. Jadi tetap tinggal, jangan keluar dari situ memilih dosa. Hari ini potong dosa, hari ini tinggalkan dosa. Karena dosa hanya akan mengeringkan kita dari favor, dari kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya perhatikan anak-anak Tuhan yang tidak menjaga dan kemudian terus-menerus jatuh dalam dosa. Bukan cuma jatuh ya, tapi terus-menerus hidup dalam dosa. Sampai di satu titik, dosa itu mengeringkan anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Jadi saya ajak saudara, ayo bertobat, ambil keputusan di momen Natal ini, kita pangkas dosa, kita buang dosa, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga favor dari Tuhan semakin berkelimpahan. Kita tetap tinggal di dalam favor itu dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, apa yang memangkas kita dari kasih karunia Tuhan? Yang kedua adalah ketidakpercayaan. Saya bacakan ya, 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar. Perhatikan, supaya kasih karunia yang apa? Semakin besar. Berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi apa? Percaya.
menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi ternyata kalau imannya semakin besar, percayanya semakin besar, maka kasih karunia-Nya juga semakin limpah. Sebaliknya, kalau imannya menyusut, maka kasih karunia itu akan semakin mengering. Doa saya yang Anda alami dalam hidup saudara, hari demi hari, hidup di dalam Tuhan, kasih karunia-Nya semakin limpah, semakin tebal, semakin besar, semakin berlipat kali ganda dalam hidup saudara. Karena itu jangan izinkan ketidakpercayaan itu menguasai hati saudara. Hari ini ambil keputusan untuk saudara berani percaya sepenuhnya sama Tuhan. Tidak peduli situasinya lagi enak, situasinya nggak enak, kondusif nggak kondusif, masalah saudara nggak ada, masalah saudara masih besar, bahkan banyak sekali. Belajar tetap percaya. Walaupun kau dalam masalah, kalau engkau percaya, tetapi ada kasih karunia Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Itu yang dialami oleh Daud. Suatu kali setelah Daud pulang dari medan tempur, dia kaget. Karena dia mendapati perkemahannya di Siklag, dibakar habis. Dalam sekejap dia kehilangan semuanya. Harta bendanya, ya bahkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan juga istri anak-anak orang-orangnya. Semuanya ditawan, diangkut jadi tawanan. Harta benda mereka jadi jaran perang. Jadi mereka hancur hati luar biasa. Itu titik yang sangat down sekali, kehilangan segalanya dalam sekejap. Tapi yang luar biasa dari Daud ketika dia menghadapi badai yang sangat besar itu, bukannya Daud putus asa, bukannya Daud sungut-sungut sama Tuhan. Alkitab mencatat begini, Daud menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi saat kehilangan, saat mengalami kemunduran, saat mengalami kejatuhan, yang dilakukan Daud adalah ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Karena imannya semakin kuat, Alkitab sudah ngomong, di mana iman semakin banyak, iman semakin besar, percaya semakin besar, maka kasih karunia, favor Tuhan akan semakin limpah juga. Jadi dalam kondisi di titik terendah itu, Daud terima kekuatan dari Tuhan. Daud terima pengurapan baru dari Tuhan. Daud terima rema dari Tuhan untuk mengejar semua orang Amalek yang sudah menjara dan membakar perkemahannya itu. Karena dia disertai Tuhan, dia berhasil menyusul mereka, dia berhasil mengalahkan mereka, dia berhasil menyelamatkan seluruh keluarganya, dia berhasil mendapatkan semua harta benda yang sempat hilang. Sekarang kembali kepadanya, bukan cuma itu saja. Tapi harta benda orang Amalek juga sekarang jadi jaranya Daud. Dan sebelum mereka menjarah perkemahannya Daud, orang Amalek itu sudah menjarah beberapa perkemahan yang lain. Jadi mereka bawa banyak sekali harta benda. Yang luar biasa, semua yang mereka bawa itu, semua hasil kerja keras orang Amalek itu ternyata dikumpulin semuanya. Yang terakhir yang mendapatkannya adalah Daud. Kenapa? Karena Daud mengambil keputusan menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Maka sekalipun dia kehilangan segalanya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Itu yang akan Anda alami kalau di saat kesesakan, di saat Anda terdesak, di saat mengalami kegagalan, di saat mengalami kerugian. Anda tidak sesak imanmu, Anda tidak menyusut imanmu, tetapi engkau perbesar imanmu. Engkau semakin percaya seperti Daud, engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan Allahmu, maka engkau akan melihat favor Tuhan limpah di dalam kehidupan saudara. Oh, saya berdoa melalui firman Tuhan ini, melalui rema ini, melalui Natal ini, favor Tuhan tambah besar, tambah limpah, tercurah dalam hidup saudara. Amin, haleluya. Itu yang sempat dialami oleh Pak Obaja. Tadinya dia adalah pengusaha, dia bisnismen. Tapi kemudian Tuhan panggil untuk Pak Obaja melayani. Jadi Pak Obaja melayani.
Sementara Paulus semangat maju melayani, tiba-tiba badai datang. Masalah datang, perusahaannya kolaps. Perusahaannya bangkrut habis, sudah semuanya. Yang luar biasa dalam kondisi seperti itu, biasanya orang lain sudah lemas. Orang lain sudah menyerah, tapi Pak Obadya malah menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia semakin menenggelamkan dirinya di dalam panggilan Tuhan, di dalam hidupnya. Itu sebabnya kegerakan besar Tuhan kerjakan, terobosan besar, kemenangan besar terjadi di tengah-tengah kita. Jadi kebangkrutan besar dirubah jadi kegerakan besar. Kenapa? Karena ada favor Tuhan. Dan favor Tuhan itu dimulai dari ketika kita berani menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Penyebab kehilangan favor yang ketiga adalah zona nyaman. Tahukah saudara, kalau kita terlalu lama tinggal di zona nyaman, maka yang namanya favor, kasih karunia, itu bisa memudar. Saya mau bagikan sama saudara satu hukum favor yang saya perhatikan banyak orang belum ngerti. Ya, favor Tuhan itu semakin berlipat kali ganda di mana ada kebutuhan. Kalau dia dipakai, kalau favor Tuhan jarang dipakai, maka jadi memudar. Akhirnya hilang. Itu sebabnya orang kalau tinggal dalam zona nyaman, ya nggak mau bertindak melangkah dengan iman. Akhirnya lama kelamaan karena nggak terpakai, sudah cukup semuanya, cukup semua, nggak ada masalah, keadaan lancar, baik-baik saja semuanya, nggak ada masalah. Akhirnya kasih karunia Tuhan itu jadi pudar, jadi hilang. Saya ajak saudara mulai hari ini belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Anda sedang alami masalah, Anda sedang terdesak, Anda sedang dalam kelemahan, justru itu momen yang terbaik. Favor Tuhan dicurahkan, ditambahkan, dilimpahkan dalam hidup saudara. Kenapa? Karena favor itu yang paling dibutuhkan saat kita lemah. Dan firman Tuhan sudah berkata sama kita, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Anda yang sedang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan, dalam keuangan, di dalam keluarga, dalam pernikahan hari ini, terima favor dari Tuhan, terima anugerah dari Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar, maka kasih karunia Tuhan tercurah dalam hidup saudara. Bahkan buat saudara yang tidak mengalami masalah yang berat, badai yang besar, tolong dengarkan saya baik-baik. Kita nggak harus nunggu masalah dulu, baru bisa terima favor dari Tuhan. Kalau saudara dalam kondisi yang baik, saya ajak saudara belajar tangkap rema yang dari Tuhan, tangkap visi yang besar dari Tuhan, terus dengan iman berani melangkah, melakukan perkara-perkara yang besar. Yang secara manusia itu di luar kemampuan kita. Kalau dihitung dengan pikiran kita, itu melampaui kekuatan kita. Tapi karena itu rema Tuhan, karena itu disuruh oleh Tuhan, kita berani melangkah. Kita dalam melangkah, kita andalkan Tuhan. Karena kita andalkan Tuhan, di situ favor dibutuhkan. Dan Tuhan akan curahkan kasih karunia. Di situ kasih karunia Tuhan akan ditambah-tambahkan dalam hidup saudara. Jadi saya ajak saudara jangan mau tinggal terlalu lama dalam zona nyaman, sehingga akhirnya kasih karunia Tuhan itu jadi pudar. Alasan dalam hidup saya merasakan dari waktu ke waktu Tuhan terus bawa dari kasih karunia pada kasih karunia, dari anugerah pada anugerah, dari favor pada favor. Karena saya nggak nunggu ngalami masalah dulu, baru mengandalkan Tuhan, berseru Tuhan. No. Ada masalah, nggak ada masalah, saya terus belajar bergantung sama Tuhan, terus melangkah dengan iman, berani melakukan perkara-perkara yang besar. Dan karena itu favor demi favor, tambah-tambah, berlimpah-limpah, dilipat kali gandakan, Tuhan curahkan dalam hidup saya. Hari ini saya ajak saudara, ayo berani melangkah dengan iman. Amin. Nah, itu cara menjaga supaya jangan sampai kita kehilangan anugerah. Jangan sampai kita keluar dari kasih karunia.
Sekarang saya ajak saudara untuk maju lebih lagi. Ya, bagaimana kita yang sudah menjaga, sudah mendapatkan favor itu, bagaimana kita bisa mengamplify favor Tuhan. Bagaimana kita bisa memperbesar, memperkuat kasih karunia Tuhan itu di dalam hidup kita. Saya mau bagikan 3 poin. Nomor 1, setia pada Tuhan. Tahukah Anda kesetiaan itu mean a lot. Kesetiaan itu sangat berarti di hati Tuhan. Jadi untuk orang yang setia akan ada anugerah, kasih karunia, dan favor yang di-amplify, yang diperbesar, yang diperkuat, yang dilipat kali gandakan di dalam kehidupannya. Kita baca dulu Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabet. Ini yang dialami Sakaria dan Elisabet ya. Ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bagus. Saya yakin banyak di antara kita di sini juga mau hidup benar, mau mengikuti semua perintah dan ketetapan Tuhan. Bagus. Tapi lihat, ayat yang ke-7 sangat menarik sekali. Ditulis seperti ini. Tetapi mereka itu siapa? Sakaria, Elisabet. Yang sudah hidup benar. Yang sudah mengikuti semua perintah dan ketetapan Tuhan. Di ayat yang ke-7 ditulis mereka tidak mempunyai anak. Sudah melakukan semuanya, tapi tidak mempunyai anak. Yang luar biasa begini. Kalimat yang terakhir. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Oke? Jadi ternyata mereka bukan hanya hidup benar, tapi hidup benarnya sampai lanjut umurnya, sampai tua. Mereka bukan hanya pernah mengikuti perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi menariknya, sekalipun sudah melakukan semuanya itu, dan doanya tetap gak dijawab, tetap gak dikasih anak, seolah-olah tetap gak diperhatikan, mereka tetap saja menjaga semua perintah dan ketetapan Tuhan sampai lanjut umurnya. Dengan kata lain, Sakaria dan Elisabet adalah orang yang setia. Setia itu bukan saat saudara hidup benar. Setia itu bukan saat saudara taat melakukan semua perintah dan ketetapan Tuhan. Setia adalah di saat engkau sudah melakukan semuanya itu dan nothing happen. Nggak ada yang terjadi. Seolah-olah doamu nggak dijawab. Seolah-olah engkau nggak diperhatikan. Tapi engkau tetap melakukan semuanya itu buat Tuhan. Itu namanya setia. Itu yang dilakukan oleh Sakaria dan Elisabet. Dan karena itu, di momen final dalam hidup mereka, Tuhan lakukan sesuatu yang sangat spesial. Tuhan buat suatu mujizat keajaiban yang saking tidak masuk akalnya, di akhirnya Elisabet hamil di masa tua dan bisa punya anak yang luar biasa. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Tuhan benar-benar do something yang very special. Tuhan lakukan sesuatu yang spesial. Tuhan pilihkan berkat, bukan berkat yang common. Bukan berkat yang biasa. Tapi berkat yang very special. Untuk orang yang setia. Saya berdoa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara bukan just another blessing. Bukan sekedar berkat yang lain. Tapi mulai hari ini ada berkat yang super spesial. Yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Karena itu belajar untuk setia. Tahukah saudara yang namanya setia sama Tuhan, bukan Anda tetap beribadah seperti sekarang. Bukan hanya Anda ikut perayaan Natal seperti sekarang. Tapi sekalipun Anda sudah beribadah, melayani, ikut perayaan Natal, taat dan lain sebagainya, Anda belum mengalami apa-apa, Anda tetap setia. Setia itu bukan cuma ikut Tuhan, melayani Tuhan saat kondisi baik.
Saat kondisi paling tidak baik, paling berbeban berat, masalah kita paling banyak, kita tetap setia. Doa saya hati yang seperti itu Tuhan berikan dalam hidup saudara. Karena buat orang yang setia seperti itu, Tuhan pasti melakukan sesuatu yang istimewa. Masih ingat gak saudara kisah tentang Daud suatu saat menghadapi pemberontakan dari Absalom, dari anaknya sendiri, sampai Daud harus sempat lari dari istananya. Dan di saat Daud mengalami krisis yang besar, justru momen seperti itulah Daud bisa melihat kesetiaan setiap orang. Kenapa saya ngomong begitu? Karena waktu Daud kokoh, dia jadi raja yang sangat berkuasa. Siapa yang berani ngomong gak baik sama tentang dia? Semua orang pasti mbak-mbakin Daud. Kenapa? Lagi di puncak. Lagi jaya. Semua orang baik. Itu biasa. Jadi kalau ngomong baik, yang ngelakuin yang baik, saat semuanya baik, biasa. Justru di saat Daud lagi krisis kayak gitu, ketahuan, kelihatan. Mana yang tadinya cuma pura-pura baik, mana yang tetap baik sama dia di saat krisis. Mana yang setelah Daud mengalami krisis begitu, tiba-tiba berbalik, terus kemudian mulai melawan Daud, mulai melakukan hal-hal yang tidak baik, mengata-ngatai Daud. Dan mana yang di dalam kondisi krisis seperti itu, tetap mensupport, tetap mendukung Daud. Itu orang yang setia. Dan Anda boleh baca, setelah krisis itu berlalu, krisis itu selesai. Untuk orang-orang yang setia seperti itu, Daud menghujani dengan anugerah, dengan favor, dan dengan kasih karunia. Kalau Daud saja bisa melakukan seperti itu, terlebih lagi Tuhan kita. Kalau Anda menghadapi masalah, menghadapi pandemi, menghadapi resesi, menghadapi persoalan apapun, sakit penyakit apapun, tapi Anda tetap setia sama Tuhan. Setia berdoa, setia taat melakukan firman Tuhan, setia beribadah, setia melayani Tuhan, setia pondok Daud. Saya mau ngomong begini sama saudara, untuk saudara Tuhan sediakan anugerah yang istimewa, favor yang spesial. Sekarang terima di dalam hidup saudara. Amin. Jadi kesetiaan itu mengamplify, memperbesar kasih karunia Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, yang melipat gandakan kasih karunia Tuhan adalah rasa hormat kita sama Tuhan. Masih ingat gak tadi saudara satu ayat yang kita baca? Tuhan ngomong, siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Jadi ternyata penghormatan dari Tuhan dimulai kalau kita tahu bagaimana menempatkan diri kita dengan benar, kita respect, kita menghormati Tuhan. Itu adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia turun ke dunia jadi manusia. Alasan Tuhan Yesus semakin bertambah di dalam favor di hadapan Allah dan manusia. Karena Tuhan Yesus ini tahu bagaimana menghormati Allah. Itu yang pertama. Bahkan Tuhan Yesus, waktu dia turun ke dunia sebagai manusia, dia benar-benar tahu bagaimana memperlakukan orang tua secara jasmaninya. Maria, padahal Tuhan Yesus adalah Allah. Maria ini gadis biasa, perempuan biasa. Tetapi Alkitab mencatat, sewaktu Tuhan Yesus masih kecil, Tuhan Yesus mempercayakan dirinya tetap ada dalam asuhan mereka. Jadi Tuhan Yesus tetap respect sama Yusuf dan Maria. Waktu kecil Tuhan Yesus terus menghargai dan menempatkan, memperlakukan mereka sebagaimana mestinya sebagai orang tua. Karena sikap hormatnya yang seperti itu, hari demi hari Tuhan Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Doa saya, Anda juga mengalami seperti itu. Hari demi hari favor Tuhan semakin berlimpah dalam hidup saudara. Hari demi hari favor Tuhan semakin diperbesar, semakin dilipat kali gandakan dalam hidup saudara. Karena itu belajar untuk mempunyai rasa hormat. Mengembangkan rasa hormat. Nomor 1, hormati Tuhan. Alkitab ngomong rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat.
maka ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Jadi kalau datang sama Tuhan, itu jangan datang dengan keangkuhan, datang dengan kerendahan hati. Kalau saudara mau membawa persembahan buat Tuhan, jangan membawa kayak saudara donatur mau nyumbang Tuhan. No, tapi saudara datang sebagai hamba yang mempersembahkan korban persembahan buat Tuhan. Kalau mau memuji menyembah Tuhan itu jangan cuma ngelihat kanan kiri. No. Waktu Anda memuji menyembah Tuhan itu keluar dari hati. Saudara angkat tangan, engkau memuji, engkau menyembah. Itu namanya menghormati Tuhan di dalam ibadah. Menghormati Tuhan di dalam memuji menyembah. Menghormati Tuhan di dalam melayani. Orang yang tahu menghormati Tuhan, favor dari Tuhan akan melimpah, akan diperbesar, akan diamplify dalam hidup saudara. Yang kedua, hormati otoritas di atas saudara. Siapa otoritas di atas kita? Orang tua kita. Hormati papa mama saudara. Hormati juga pemimpin rohani saudara, KKS saudara, staf gembala yang ada di atas saudara. Hormati pemimpin rohani, hormati pemerintah, hormati otoritas yang di atas kita. Itu namanya punya sikap hormat. Yang ketiga, hormati orang yang sebenarnya seharusnya mereka yang menghormati kita. Tapi kita pilih, kita menghormati mereka. Jadi jangan hanya menghormati orang yang memang ditaruh di atas kita. Tapi orang yang di bawah kita, belajar menghormati. Treat them with respect. Belajar memperlakukan mereka dengan rasa hormat. Orang yang tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Saya mau ngomong sama saudara, favor Tuhan akan ditambahkan, bahkan dilipat kali gandakan dalam hidup saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, bagaimana mengamplify, memperbesar God's favor. Kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, rahasianya adalah ketekunan. Itu rahasia yang dimiliki oleh orang-orang Majus dari timur, sehingga mereka bisa dapat kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan, menemukan Mesias, Sang Juru Selamat dunia, bahkan mereka sendiri terima keselamatan. Kenapa? Karena orang-orang Majus dari timur ini orang yang tekun. Nah, kita mencatat mereka ini orang-orang pintar. Saya yakin mereka bisa pintar karena mereka tekun belajar. Buktinya apa? Orang lain nggak ngerti, tapi karena mereka tekun meneliti, mereka bisa tahu apa yang orang lain tidak tahu. Mereka bisa ngerti bahwa ada Mesias, Sang Juru Selamat, yang bintangnya mereka lihat dari timur. Mesias itu lahir ke dunia. Mereka bisa tahu semuanya itu kenapa? Karena tekun mencari, tekun belajar. Bahkan tekun di dalam perjalanan mereka sampai benar-benar menemukan bayi Yesus, Sang Juru Selamat itu. Karena ketekunannya, mereka mendapatkan kasih karunia. Kalau saudara tekun di dalam Tuhan, tekun di dalam ketaatan, tekun di dalam melayani Tuhan, tekun di dalam hubungan pribadi saudara sama Tuhan, maka yang namanya anugerah dan kasih karunia akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Saya bacakan 2 ayat yang terakhir. Yang pertama Wahyu 3 ayatnya yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sudah dinubuatkan di akhir zaman akan ada yang namanya hari pencobaan akan datang. Mencobai semua orang. Gak peduli orang Kristen, bukan Kristen, tua, muda, kaya, miskin. Gak luput. Karena akan datang hari pencobaan yang mencobai seluruh bumi. Tapi buat orang yang tekun menuruti firman-Nya, Tuhan berjanji, Aku akan melindungi. Doa saya, perlindungan Tuhan nyata buat saudara, buat keluarga saudara, buat gereja kita. Perlindungannya nyata. Kuncinya ketekunan. Ayat terakhir ya, 2 Timotius 2 ayat 12a.
Jika kita bertekun. Syaratnya apa? Bertekun. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah bersama Dia. Wow. Dalam kerajaan 1000 tahun nanti, ternyata gak setiap orang yang masuk surga itu memerintah. Tapi orang yang bertekun dalam iman. Bertekun dalam perjalanannya mengiring Yesus. Yang tekun ya. Jadi bukan sekedar percaya Yesus dah. Tapi tekun dalam ketaatannya. Tekun bersaksi. Tekun menyelamatkan jiwa. Tekun jadi berkat. Gak peduli situasinya seperti apa. Tekun terus maju. Orang-orang yang seperti itu akan turut memerintah. Itu favor yang kelasnya di atas. Bukan cuma menerima. Tapi sekarang memerintah bersama Dia. Dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara ambil komitmen. Bertekun di dalam Yesus. Apapun yang terjadi, tekun di dalam Yesus. Karena ketekunan akan melipat gandakan, mengamplify kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara.